Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam mata pelajaran Biologi kelas 12 bersama saya, Anne Novia Fitri. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab mutasi mengenai mutasi kromosom. Simak baik-baik ya. Mutasi kromosom biasa disebut mutasi besar, gross mutation. Mutasi kromosom merupakan perubahan pada tingkat kromosom, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Sebagian besar disebabkan oleh kesalahan pada proses meiosis. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Pertemuan kali ini hanya membahas tentang perubahan struktur kromosom. Perubahan tersebut mengakibatkan kerusakan bentuk kromosom yang disebut aberasi. Mutasi ini terjadi akibat adanya pindah silang, baik antar kromosom homolog ataupun antar kromosom non-homolog. Jenis mutasi perubahan struktur kromosom antara lain delesi atau defisiensi, duplikasi, translokasi, katenasi, dan inversi. Penjelasan pertama mengenai delesi atau defisiensi merupakan peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom. Perhatikan gambar berikut. Terdapat alel A, B, C, D, E, F, G, H yang mengalami delesi pada D, sehingga terdapat kromosom baru hasil delesi menjadi A, B, C, E, F, G, H. Berikut ini contoh delesi yaitu sindrom Cri-du-Chat atau cat-cry syndrome atau sindrom tangisan kucing. Hal ini disebabkan oleh delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5. Nah, berikut ini karakteristik sindrom Cri-du-Chat yaitu mengalami kemunduran mental, mengalami keterlambatan pada pertumbuhannya, memiliki struktur muka yang bulat dan kepala kecil. Penderita biasanya meninggal ketika masih bayi atau anak-anak. Memiliki pita suara yang sempit dan epiglotis melengkung, sehingga pada saat bayi memiliki tangisan seperti suara kucing. Penjelasan kedua mengenai duplikasi merupakan peristiwa penambahan patahan segmen kromosom lain yang homolog. Perhatikan gambar berikut. Terdapat alel A, B, C, D, E, F, G, H mengalami duplikasi yaitu alel B, C sehingga menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Contohnya, gen bar pada lalat buah. Nah, perlu diketahui bahwa penambahan gen pada kromosom lalat buah ini mengakibatkan peningkatan enzim tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme. Perhatikan gambar berikut. Pada bagian A tampak fenotip bentuk mata yang berubah. Lalat buah normal bermata bulat. Sedangkan lalat buah mutan bermata sempit atau bar, hasil dari duplikasi pada kromosom X. Penjelasan ketiga mengenai translokasi, yaitu peristiwa perpindahan potongan segmen kromosom menuju kromosom lain yang non-homolog. Perhatikan gambar berikut. Terdapat alel A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ada perpotongan yang beralel AB dan alel MNO-PQR mengalami perpotongan alel MNO. Patahan tersebut menyambung kembali tetapi saling bertukar tempat menjadi MNO, CDE, FGH dan ABPQR.
Nah, peristiwa translokasi ini dinamakan translokasi resiprok yang terjadi antara dua kromosom yang bukan homolognya. Penjelasan keempat yaitu katenasi. Katenasi adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada posisi normal terdapat alel ABCKLM. Peristiwa katenasi ini biasanya didahului dengan translokasi. Pada gambar terdapat translokasi antara C dan K. Kemudian terjadi katenasi di mana ujung-ujungnya itu akan saling mendekat, membentuk lingkaran. Penjelasan terakhir mengenai inversi. Inversi ialah peristiwa ketika kromosom patah di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen pada kromosom yang sama dengan urutan terbalik. Perhatikan gambar. Berdasarkan letak sentromernya, inversi dibedakan menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat patahan alel BCD yang mengalami inversi parasentris menjadi ADC BEFGH. Hal ini terjadi karena inversi parasentris terjadi pada satu lengan kromosom atau tidak dipisahkan oleh sentromer. Sedangkan yang kedua terdapat patahan alel BCDEFG yang mengalami inversi perisentris menjadi AGF EDCBH. Hal ini karena inversi perisentris terjadi pada lengan kromosom yang berlainan atau melewati sentromer karena sentromer terletak di antara bagian patahan. Sentromer itu bagian yang ini ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai perubahan jumlah kromosom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.